perbaiki karena ada beberapa saran koreksi dari para peserta Pancasila. Jadi yang ada boleh diambil dulu, dibagi aja nggak apa-apa Mas Rais. Tapi mohon maaf jangan diskusi itu final draft. Ada tambahan-tambahan yang sedang dikerjakan tapi belum selesai hingga konferensi pers. Jadi tolong yang beredar nanti itu masih draft, tapi pada dasarnya tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada perbedaan kecuali ada tambahan-tambahan yang belum dimasukkan. Ada tambahan tentang pentingnya pendidikan, ada tambahan perlu melibatkan pemuda, youth, women, dan ada beberapa tadi. Inclusion soal kemajemukan, tapi yang ada itu tidak salah tapi masih kurang lengkap. Jadi nanti silakan dibagi caranya Mas. Nanti maskannya. Pada mereka. Dan bicara dengan sama aja dengan Nah sekarang saya minta kepada ini para wakil dari partisipan untuk menyampaikan substansinya. So if you can, share only the substance from the English, Indonesia, Madam Valeria. Di samping saya di Bishop Gunnar Stelsen, tokoh Kristen gereja dari Eropa, dari Oslo. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Nobel Perdamaian selama 17 tahun, all 17. Beliau lah yang ikut memilih Nobel laureate Kristen. Di samping kanan saya Profesor M. Sung, asli Korea, tinggal di Amerika, sekarang menjadi profesor di Wisconsin University Madison. Beliau profesor spesialis tentang Indonesia, tentang Islam di Indonesia, khususnya Muhammadiyah. Ya. Di sebelah kiri lagi ini Dr. Valeria Martano. Beliau tokoh dari sebuah ormas orang awam Katolik dunia yang berpusat di Roma. Ini Catholic People World Organization di Istanbul. Nanti tanya dalam bahasa Indonesia dulu. What's your position? International Board. Internasional. Ini Profesor Simone Sin, tokoh gereja Lutheran, domisili di Swiss. Dan juga beliau dulu menulis disertasi tentang Indonesia. Mbak Sana, ini Tan Sri Rikinyu ya, co-sponsor dari World Peace Forum. Beliau pendiri dan ketua chairman of Cengho Multicultural Education Trust yang ikut membantu menyelenggarakan acara ini. Sebelah sana ada Profesor Philip Wijaya, orang Indonesia, tokoh Buddha Indonesia, Permabudi, Perhimpunan Majelis Agama Buddha. Ini Dr. Eri Lebang Huta Barat, Ketua Umum PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Bapak David Roshan, tokoh Yahudi internasional, tempat tinggal di Yerusalem. Tapi jangan tanya politik. Ini sahabat baik saya, dia sudah sering ke Indonesia juga. Nah, paling ujung itu Profesor Robert Hefner dari Boston University, antropolog, ahli tentang Indonesia. Dan beliau lebih
tahu Indonesia daripada kita. Mengapa pakai batik ya? Mungkin in short ya, I would like to ask Professor Susu, what's the substance? Mungkin nanti teksnya silakan dibaca, tapi sekali lagi teks yang belum final memang tidak salah, tapi masih ada tambahan atau perubahan. Dalam bahasa Indonesia ya, campur. Terima kasih. Saya akan baca yang komitmen dari kami yang pertama, to work together to mainstream the middle path as a guiding principle for world civilization, which should be implemented in political, economic, and socio-cultural life. Kedua, to encourage nation states to take responsibility for raising awareness and setting up rules and mechanisms for implementation of the middle path in their respective countries. And number three, to encourage religious leaders to exemplify, to promote, and to lead for the implementation of the middle path in their respective communities. And number four, to encourage academics, scholars, and teachers to conduct thorough and extensive research and to educate on the middle path. Number five, to encourage people to continue exercising the principles of middle path in their daily life and to encourage stakeholders, including civil society and media, to take initiative to launch a global movement on the implementation of the middle path in their respective communities. Thank you. Jadi saya kira sudah edisi revisi dan ya, sedikit sudah. Jadi pada intinya Jakarta Message, pesan Jakarta, panjang ya, ada latar belakang, background, kemudian ada bagian kami mengamati, nanti 2-3 poin, kemudian ada bagian kami memahami, menyadari ini penting ada sebuah penghargaan terhadap khazanah Indonesia yang dari dulu mengembangkan kemajemukan keragaman atas dasar toleransi, koeksistensi, kehidupan bermasyarakat. Tapi yang dibaca tadi bagian terakhir, komitmen dari segenap peserta The Seven World Peace Forum, ada 7 komitmen yang saya terjemahkan langsung. Tolong benar koreksi saya kalau salah terjemahannya. Kami berkomitmen, satu, untuk bekerja sama mengarus utamakan jalan tengah sebagai prinsip yang membimbingkan perwujudan peradaban dunia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, kami berkomitmen tadi di atasnya untuk mendorong negara-negara mengambil tanggung jawab dalam membentuk peraturan dan mekanisme bagi implementasi jalan tengah di negara masing-masing. Yang ketiga, mendorong pemuka-pemuka agama untuk menampilkan keteladanan, mempromosikan dan memimpin implementasi atau pelaksanaan jalan tengah dalam kehidupan masing-masing umat atau masyarakat. Yang keempat, mendorong akademisi, sarjana untuk melakukan penelitian yang ekstensif dan baik dan benar, serta mendidik generasi muda tentang jalan tengah. 5,
mendorong masyarakat luas untuk terus mengamalkan prinsip-prinsip jalan tengah dalam kehidupan sehari-hari. Dan komitmen yang keenam, mendorong stakeholders, pemegang saham dari perdamaian dunia ini untuk mengambil prakarsa dengan meluncurkan atau memulai gerakan global dalam pelaksanaan jalan tengah pada masyarakat atau negara masing-masing. Itu ada 6 komitmen. So 6 komitmen yang dihasilkan oleh several work groups. Nah, selanjutnya mungkin tidak semua. Saya would like to ask one or two of the panelists maybe to give you short comment to be broadcast through the media. Mungkin lebih dahulu Bishop Buddha Talso. Thank you. This is an important statement of encouragement, both to the religious communities, but also to civil society and to politicians. We are speaking not about clash of civilizations, but we are speaking about the vision of one civilization. This is in the spirit of Indonesia. We are encouraging diversity and unity. Diversity is no threat to unity. This is a message from this gathering, and I think it will be read with appreciation globally. We speak about inclusive citizenship, which is one of the great challenges in many nations around the world. And in a way, when we speak about inclusive citizenship, we also address critically the role of religion, of nationalistic movements, of those who underscore the importance of only one race. We say inclusive citizenship with equality for men and women, for people of all faiths and all religions. This is the message that I will be carrying with me in my work in the organization Religions for Peace. I will bring it back to Norway, and in a month at a conference in Argentina, preparing for the G20 summit there, we have a faith-based meeting, and I will bring this message there, and we will try to translate it into the context on the highest political level, because I believe this is a very important vision that should be shared. I think that we are writing a new page in the development of justice, peace, and reconciliation today. Perlu diterjemahkan ya. Panjang ini. Intinya beliau ada jabatan lain yang tidak saya sebutkan tadi, Chairman of the European Council of Religious Leaders, dari Dewan Tokoh-tokoh Agama se-Eropa. Sangat mengapresiasi pesan Jakarta ini yang bertolak dari kearifan Indonesia, dan beliau akan membawanya dan menyebarluaskannya di organisasi beliau, Religion for Peace, satu gerakan dunia, dan juga secara khusus nanti pada pertemuan dalam rangka G20 ya, G20 G20 di Argentina pada bulan yang akan datang. I would like to ask a short comment from Rabbi Delibros. I think I'm the least qualified to give a comment. But I want to express my appreciation to Professor Aziz Shamsuddin for this wonderful gathering. And I think it is a testimony to a new age of interreligious collaboration. I think this is very important because when we read the newspapers, generally speaking, we see what is negative, which is understandable. But because we see what is negative, it precisely reflects that that is exceptional.
the majority of our relationships are overwhelmingly good, and they are getting better all the time, despite political conflicts. And I think that the religious representatives and leaders have the primary obligation to be able to show an alternative way, to show that there is perhaps a better way than the way politicians take. And I think that is reflected precisely in the idea of wasatiyah, in this middle way, but middle way in the sense of integrating these different forces. If you are in the middle, that means you recognize that there are different sides. And therefore that is a very important role that religion provides of reconciliation. Bishop Stolzet today referred to the importance of the word compromise. The word compromise in English, or I should say its Latin root, comes from two words, com, together, and from promise, promettere. That is actually that together we seek to bring a promise, in other words, good intention, to each other and to the world. And these are the good intentions that come out of this important meeting. So hopefully this spirit will come to the world at large, and the world will be a better place for everyone. All religions seek the good of humanity and for a better world. Therefore we have the obligation to work together for that goal, and this meeting I think was a very important one. Intinya pertemuan kali ini dengan Pesat Jakarta menandai fase dan gelombang baru dari dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban, dan apalagi menekankan pentingnya jalan tengah, middle path, wasatiyah. Tadi beliau menggarisbawahi satu aspek nilai dari jalan tengah itu adalah kompromi. Tadi memang belum masuk ke sini, diusulkan di forum tentang pentingnya kompromi sebagai manifestasi jalan tengah. Masyarakat bangsa yang beragam harus siap untuk berkompromi, dalam arti tidak secara mutlak menyatakan pendapatnya, tapi kemudian siap untuk menerima. Dan kompromi itu dijelaskan tadi, akarnya dari bahasa Latin, ya, Latin language, datang bersama membawa janji-janji bersama untuk masa depan. Karena itu dalam kompromi ada saling menghargai, saling mengambil dan saling berbagi. Profesor Hefner, singkat, langsung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bin dan seluruh stafnya untuk event konferensi yang sedemikian penting dan layak, tepat waktu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa salah satu takeaway, ya, kesimpulan dari konferensi ini untuk saya sangat mengesankan adalah bahwa keberagaman, kemajukan, pluralitas biasa itu adalah dari satu segi satu tantangan besar, satu tantangan yang harus dihadapi dengan sebuah sikap pengakuan dan penerimaan terhadap dignitas masyarakat dan dignitas orang, martabat manusia itu, baik pada tingkat masyarakat maupun perorangan. Itu sesuatu yang berubah, kan, yang pada awal ditafsirkan, dianggapi sebagai tantangan, sesuatu yang buruk dan memburukkan. Dan dalam hal ini kami di conference banyak membicarakan misalnya polisi dari beberapa negara tentang ekonomi, di mana ekonomi dirubahkan supaya kebijaksanaan ekonomi dipakai sebagai awal daripada sebagai
suatu proses untuk integrasi masyarakat, suatu weaponization, alatisasi ya, boleh dikatakan dari kebijaksanaan. Jadi daripada migrasi, tantangan ekonomi, globalisasi dianggap ditafsirkan sebagai suatu tantangan yang buruk dan memburukkan, itu dilihat, diamati sebagai sesuatu yang baik, sesuatu kekayaan global, sebuah rahmat Allah menurut agama Islam dan juga menurut sebagian besar dari agama yang kita amati di dunia ini. Dan perspektif ini saya selesai di sini. Perspektif ini ya dari satu segi mungkin diamati sebagai omong kosong saja, tidak. Ini sebab kalau sikap wasatiyah ini dipegang sebagai titik tolak prinsip dasar dari kebijaksanaan ekonomi, kebijaksanaan di bidang migrasi dan kewargaan, dampaknya sangat terasa baik pada tingkat internasional maupun nasional, dan jangan lupa perorangan. Itu sangat penting saya kira, dan ini take away saya dari konferensi ini yang sedemikian penting dan sedemikian cepat waktunya, karena tantangan yang harus dilupakan menjadi sebuah sumber daya manusia, sebuah rahmat Allah yang diakui dan diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Begitulah. Should I translate into English? Profesor Simone, also in bahasa Indonesia. Sulit sekali, saya baru datang. Saya sangat senang bisa ikut konferensi ini karena Pak Din mengundang orang dari mana-mana dengan latar belakang yang ya beragam, sangat beragam, agama-agama dan juga secara kultural, dan menurut saya itu richness, kekayaan yang luar biasa. Oke, saya mengajar dalam institusi ekumenis di Swiss dengan mahasiswa dari seluruh dunia. Ya, dari seluruh dunia. Dan pertanyaan orang muda sekarang itu, apa peran agama for the future? What is the role of religion in the future? Many of our students ask this. Does religion have a positive role or a negative role? And if religion wants to play a role, then it needs to be a force for transformation so that people can live together. Kekuatan transformasi. Yeah. So to liberate people from the hatred that we find in our societies, to liberate people from the different kind of distinctions that make us enemies, and to build trust, to build friendship. So I think the future of religion in our societies is that we are a force of building community across different identities. And for me, this conference really has proven that. So I am hopeful, and I hope that the young people will take up this message and see the middle path as a space for different people to get into conversation, listen to one another. Terima kasih banyak. Forum ini sangat bermanfaat dan menegaskan peran agama yang banyak ditanya, khususnya oleh anak-anak muda. Apakah agama bisa berperan positif untuk melakukan transformasi kehidupan manusia, membebaskan manusia dari kebencian, konflik, permusuhan, untuk bisa membangun kehidupan bersama. Ini salah satu catatan penting dari. Next, Dr. Valeria Martano, also in bahasa Indonesia. Pak Din sedang melihatkan bahwa seorang beragama seharusnya rendah hati karena dia memimpin pertemuan tapi juga menerjemahkan. Terima kasih. Saya pikir bahwa penting sekali forum ini
karena beberapa alasan saya mau mengatakan beberapa. Satu hal ini adalah ketujuh, poin ketujuh. Artinya bahwa ini bukan hanya satu momen, Bukan permulaan. tapi ada perjalanan bahwa beberapa tokoh agama atau sekolah atau orang biasa sedang berjalan bersama selama beberapa tahun sudah lama untuk cari jalan untuk menghasilkan, untuk menjawab atas pertanyaan dan pandangan yang ada di masa. Pandangan yang ada nasionalisme, radikalisme yang muncul dalam semua masyarakat di barat dan di timur dan di semua budaya, di semua agama. Karena semua agama ditandangkan dari Dapat tantangan. ya dari memaksa identitas pribadi untuk menentang yang identitas yang lain. Karena itu saya pikir sangat-sangat penting karena selama 3 hari kita saling belajar bagaimana mengenal yang lain, bagaimana mengapresiasi perbedaan seperti kekayaan, seperti dikatakan. Lalu di sini ada 43 negara beda dan semua agama yang ada di dunia sekarang. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya datang dari Italia, yang komunitas Katolik, dan kita juga menghadapi kesulitan untuk bagaimana kerja menghidupi bersama. Ini adalah tantangan masa depan dunia. Tidak harus kita dipaksa untuk hidup bersama. Kita harus menemukan jalan untuk menghidupi bersama dalam damai. Kita semua, saya Katolik, tapi kita bersama dengan Muhammadiyah, dengan Muslim di sini di Indonesia, sehingga harmoni dan dialog bisa menjadi jalan utama untuk hidup bersama. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini yang baru datang Dr. Vasudevan, tokoh Hindu dari India. Ada juga dari Indonesia, Pak Philip dan Dr. Edi. Siapa yang dari dia? Terima kasih. Saya pakai bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan Inggris oleh Pak Tim. Bahasa Jawa juga boleh. Orang Surabaya. Nama saya Philip, saya mewakili komunitas agama Buddha. Acara seperti ini sebetulnya luar biasa karena tadi sudah disinggung oleh Ibu Martano bahwa ini adalah ke-7 kalinya ya. Ke-7 kalinya kita mengadakan World Peace Forum. World Peace Forum berarti diadakan selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi terakhir dari masyarakat, dari society itu kira-kira seperti apa. Kemudian kita berupaya mencari suatu rumusan untuk mengatasi atau mungkin bisa menjabarkan kondisi itu dan cari solusi bersama-sama. Itu yang terjadi. Dunia berubah dengan sangat cepat, terutama teknologinya. Teknologi yang berubah sangat cepat membawa kebiasaan kehidupan yang luar biasa juga. Jadi dia menghancurkan pola-pola kehidupan yang sebelumnya dan meng-create sesuatu pola yang baru. Dalam mengadaptasikan diri kepada cara-cara kehidupan yang baru, kita perlu mencari tadi yang disampaikan bahwa jalan tengah yaitu middle path-nya. Middle path-nya ini sendiri kalau dalam tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lee Kyun Yew, Tan Sri Lee Kyun Yew, bahwa itu adalah Chung Yung ya. Dari itu adalah seorang filosof China kuno yang menyampaikan jalan tengahnya itu. Jalan tengah artinya kita tidak ekstrim ke sebelah sini, tidak ekstrim ke sebelah sana, tidak sama-sama memaksakan kehendaknya saya harus ini dan Anda harus ini. Kita sama-sama cari jalan tengahnya. Sebetulnya di bahasa Jawa juga ada, di bahasa Indonesia, yaitu musyawarah mencapai mufakat. Ini salah satu bentuk mufakat, yaitu cari titik temu bersama-sama di tengah. Nah ini poin-poin sudah disampaikan.
dan berlaku bukan hanya untuk agama, tapi untuk kehidupan sosial, untuk budaya, untuk politik, untuk ekonomi. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Eli. Terima kasih. Saya rasa untuk kita yang ada di Indonesia, event global ini memberikan inspirasi bahwa bersama-sama kita dapat menemukan jalan tengah untuk membangun masyarakat yang lebih beradab, berkeadaban, masyarakat yang saling menopang, yang saling menerima, yang saling menghargai. Dan oleh karena itu, jalan tengah ini mestinya menjadi way of life, menjadi sikap hidup dari masyarakat. Dan kita mulai dengan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana lewat keluarga, values, nilai-nilai yang mendukung jalan tengah ini seperti saling menghargai, saling menopang, saling bekerja sama, saat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah keluarga, juga lewat pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dan kalau kita semua, artinya di berbagai negara, di berbagai komunitas, mencoba hal ini secara serius, maka terciptalah atau apa yang kita sebut sebagai masyarakat dunia yang berkeadaban. Terima kasih. Okay, before question and answers, belum tanya jawab, short explanation basic touching as organizer. Walaupun bahasa saya tak macam bagus, tapi untuk faedah kamu, saya akan cuba pakai Indonesia. Bagi saya, kalau seseorang individu macam kamu bijak, tahu pakai the middle path, jalan tengah, seseorang akan berjaya dalam kehidupan. Dan kalau satu keluarga pandai, bijak, berpakai ini jalan tengah, itu keluarga akan bahagia. Apa pasal keluarga terbaik dan tidak bahagia, selalu gaduh. Father sama mother boleh gaduh, sama adik-beradik boleh gaduh. Tapi kalau bijak pakai jalan tengah, itu akan tak laku. So sama society juga. Kalau society bijak pandai pakai jalan tengah, itu society akan damai, aman dan damai. Kalau satu negara pandai pakai ini the middle path, itu negara akan jadi peaceful. So pendek kata, kalau kita tengok ini middle path macam makanan, food, ini middle path ini makanan yang cukup healthy. You makan ini middle path punya makanan, you akan umur panjang, tak dapat sakit. Tapi kalau you makan itu ekstremis punya makanan, you akan dapat kanser. Itu bagi saya maksudnya the middle path pada ini petunjuk about the World Peace Forum, dan kita mesti mau pakai sejuk kepada Indonesia, kepada Pak Din, kepada semua organisasi dan semua delegate dari 43 country. Semua sudah tambah itu makanan lebih sedap, lebih sihat untuk semua. Itu saya nak sampaikan. Thank you, Tan Sri. Ini luar biasa, beliau melihat manfaat dari jalan tengah jika diamalkan dalam kehidupan nyata. Sebagai pribadi, kalau mengamalkan jalan tengah, maka akan memperoleh kebahagiaan. Keluarga menerapkan jalan tengah juga bahagia. Masyarakat dan damai. Negara yang mengamalkan jalan tengah juga damai. Seperti makanlah secara sederhana, secukupnya, dan untuk kesehatan. Jangan berlebihan jadi sakit. Jangan kekurangan, sakit juga. Itu sebuah penjelasan praktis dari jalan tengah.
Sebelum tanya jawab, before question answer, tadi disampaikan dan diakui oleh banyak peserta, The Seven World Peace Forum ini pesertanya yang berjumlah 250, terdiri dari para tokoh, pencipta, dan pegiat perdamaian, baik tokoh agama, agamawan, banyak cendekiawan, ini yang hadir juga banyak cendekiawan, jurusan profesor di universitas, ada juga penentu kebijakan, ada mantan birokrat, ada presiden, mantan perdana menteri, ada juga berbagai kalangan lain, ada juga pengusaha dan lain sebagainya. Nah, jadi diapresiasi sangat beragam untuk kali ini. Jadi dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama, berbagai profesi, berbagai budaya. Itu salah satu kekuatan dari forum itu sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, depan. Saya dia dari Jakarta. Saya pengen Jakarta Post. saya pengen tahu apakah Maybe. in English. In English. I want to know whether all of the participants has agreed on one clear definition of what middle class itself, and as an approach, does it mean that one has to take the middle when it comes to a difficult decision? Lastly, I want to know whether this agreed definition still centralized on Indonesia's Pancasila and Bishop Gunastan. Clear definition. The beauty of this gathering is that it is a forum. A forum means that we exchange views and that we try to build consensus. There will be nuances in understanding a complex concept like the middle way. It is complex, but it is also simple, because I think everyone understands that this is a matter of tolerance, a matter of inclusion, and a matter of compromise. It is not, compromise is not that you lose, but compromise is that you win. Compromise is a matter of struggle. A struggle between extremes and a struggle about values. So it is an important position to reach. You do not come easily to the middle path. At the same time, it is a way to go. It is an approach. And as you go along that way, you understand more of what the middle path actually is. Okay. Memang forum ini yang membahas jalan tengah di middle path, sebuah pikiran yang kompleks walaupun juga sederhana. Maka forum ini juga menekankan pendekatan jalan tengah, mengambil kompromi dari berbagai pikiran-pikiran, dan oleh karena itu jalan tengah telah banyak sekali dibahas sejak awal, dan para peserta sepakat untuk menekankan dimensi atau aspek pengertian jalan tengah itu antara lain jalan kompromi, jalan inklusif untuk menampung semua, bukan sebaliknya jalan eksklusi yang mengenalkan, tapi jalan inklusif, kompromi, inclusion, and kompromi, toleransi, inklusi, and kompromi. Nah, di sini juga ada, ya, nanti dilihat di tadi itu satu penekanan dari peserta tentang jalan tengah. Ya. Okay. We are convinced the middle path is a life orientation, adalah orientasi hidup atau kehidupan that promotes
yang mengedepankan more justly balanced. Jadi suatu kehidupan yang berkeadilan dan seimbang. Satu ya. Nanti kalau lihat di sini, ini kok kayak di perkuliahan. Satu, justly balanced. Kehidupan yang seimbang dan berkeadilan, harmoni. Harmoni juga seimbang dan damai antara manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Kemudian ada nomor 3 itu, the middle path juga provides atmosphere of justice, keadilan, tolerance, and cooperation. Nah, ini tambah 3 tadi. Tambah 2, tolerance, inclusive, and compromise. Itulah kira-kira kesepakatan dari forum ini dalam rangka mengisi ya, definisi jalan tengah tadi. Okay? So the middle path is not neutrality. Bukan netral. On the middle path you have to take position on positive values. Yes. Jadi middle path itu harus mengambil posisi yang berdasarkan nilai-nilai. Jadi kalau ada 2 pasangan calon, presiden, wakil presiden, jalan tengah itu nggak boleh netral. Nah, itu golput. Jalan tengah tetap mengambil posisi, tapi bebas langsung dan rahasia. Harus related to the presidential. There are two candidates. So jalan tengah, we have to take position. Not to be neutral. Itu terlalu jauh interpretasinya. Itu beda. Ada lagi? Apa tadi? The second. Part of my question was that in terms of difficult choices, should the middle be taken? Let's say that there is a minority in a Muslim community wants to build a planned abortion where the majority is against it. Are we going to take the Okay, middle clear, path, or- Professor Hefner. What is the middle? Yeah, bahasa Inggris boleh. Middle path between the issue and reality of minority and majority. The middle path begins, if I English and kalau dalam Inggrisnya ya, the middle path before it comes to specific policy conclusion begins with a positive affirmation, as Patrick just said, of certain values, and the values involve the term that I've tried to use, and perhaps in my own understanding, drawing apart from philosophy. The term that I've tried to use is that it involves recognition. So something that's very, very positive, not something that's merely the avoidance of extremes, but it is to say that by recognizing that principle of human dignity, equality, and inclusiveness, no matter what the decision you take, which will have to involve discussion and compromise, you've already moved forward towards a positive resolution. So rather than pushing aside the opinion of the minority or the majority, you've pushed forward something that is intended to be shared and positive. Again, I use the phrase, drawing on ethical philosophy, this is my own background as an anthropologist, but also as an ethicist, a recognition, a positive recognition, and that changes the outcome, whatever it is of the particular issue in question. It changes it profoundly. penting ya. Just wanted to add to the Professor Hafner, as well, that democracy, right, political system democracy is a constant struggle, constant bargaining between the rights of majority and rights of minority. And it's very hard for any country in the world will face the difficulty of balancing the rights of majority and rights of minority. And what we are witnessing right now in the world is the more rise of extremism, rise of rights of certain majority or populism, so-called, that the narrow definition of citizenship is excluding the
some people that was not agreed by or accepted by the majority of the community. So when we say middle path, we are saying try to make a positive effort to meet the rights of majority as well as rights of minority, which will actually require some sort of compromise. Not everybody gets everything, but at the same time, we are trying to cultivate the idea of tolerance, and even further is coexistence of minority and majority at the same time, so that we can also enhance the system of democracy rather than weakening of democracy to the certain system of like populism or economic inequality and all those issues. So Do you want to add? On the middle part, the meaning of middle part, actually, the value of rasa malu, shamefulness. So even majority, because of this democracy, majority will take or even one vote, even they win one vote, they take more. So that's why make sure the middle part is very important. Anybody who make decisions, you must have the value of shamefulness. I think in Japan, you see the civil society in Japan is very strong. And then the second thing is helping each other, the value, helping each other. The rich must help the poor. That is, I talk without middle part. Orang yang kaya kena tolong. This thing, these are the middle part. So I think, I hope that will answer your question to understand more about value of middle part. Ringkasnya, ini baru satu babanya, jalan tengah sebagai jalan atau pendekatan dalam membangun kehidupan, menyelesaikan masalah yang ada, sangat berorientasi kepada nilai-nilai positif. Dan oleh karena itu tidak akan ada masalah, apalagi yang berat sebelah, selama berorientasi pada nilai positif yang berorientasi pada harkat kemanusiaan, human dignity, persamaan manusia, equality, dan termasuk tadi itu ada dimensi tambahan, masing-masing menjalankan bukan secara absolut mengedepankan hak-haknya tanpa mengabaikan hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu penjelmaannya itu adalah kepada saling membantu, saling peduli, saling membantu, dan ini bisa diterapkan dalam ekonomi, dalam politik dan kehidupan. Second question first. Ya. Thank you. I'm Sharon from Kompas. TV or news? Newspaper. Newspaper. Karena nggak ada kamera kalau Kompas. So I believe that the action of this commitment is more important than just paper. Like that, I want to know how to ensure that this commitment can be implemented in the civil society, especially for the youth generation. And also, I would like to know who will be the host country, the next host country for the Indonesia. This is permanent venue for the world peace. Bukan celebration. Madam Valeria. Implement. The reason why you can be sure that it will be implemented is that implementation was, first of all, one of the main concerns in this Congress. But the reason why, as we said before, we took part, we are not academicians, or at least we are not only academicians. All of us, either academician or not, are also people who are directly involved in the society for this kind of practices. That's why the implementation of the middle path is, how can we say, personal passion, personal commitment of all the participants. And this was one of the main concerns in all interventions and in all reports of the 3 days work. And that's why in the final statement you find commitment
education, the commitment for youth involvement in the youth movement. And actually, when before I was mentioning that this is the 7th, and now Padin is mentioning the 8th, it's a path, it's a work. I can personally testify that since the beginning up to now, we have taken concrete steps. I don't know if it is the chance to say. For example, I myself, I represent, as I said before, the community of Sant'Egidio, which is an international Catholic community. We are working together with Muhammadiyah with an MOU that has been signed 6 years ago, and that's implementing concrete steps, either in peacekeeping, either in refugees relief, either in support in some African countries. We are working here in Indonesia and abroad for other implementation. Today there was a very interesting report from General Arius against about counter-terrorism here in Indonesia, and he showed how the repentance and the middle path, we can say, protocol can really give a way out in the sense of restorative justice. It is really a very good answer to a crucial problem of our times. And Dr. Henriette spoke about families, and I cannot mention all of the reports that have been given of the speeches were very concrete, very linked on the implementation. Ya, ini penting sekali ya. Just briefly, I think the fact that we actually mentioned that we are all coming from different backgrounds, different position in our own society, it brings this commitment back to where we are. And so for me, as an educator, teach the young generation in the university, I'll be able to enlighten them, to be able to understand and analyze the situation without any less bias and more empathy towards the world. So I guess the important aspect is that the movement, it's not that we want to change the world. We want to change the world, but from the perspective, from where we are and from what we do, that we want to implement the idea of middle path in our daily lives, right? In our work lives, so that it could be the way of life, as somebody mentioned before, that it's not something that we do one time and not the other times, but becomes that part of our lifestyle, part of the ideas and philosophy to approach what's going on in the world and not looking at it from more biased or more biased way. And that's the sort of the idea that the movement that can be implemented in the most fundamental way of the fundamental level, from the individual level to the national level. Ini penting ya. Satu, mohon dipahami World Forum ini memang adalah sarana atau ajang pertemuan di antara para pencipta dan pegiat perdamaian dunia dari berbagai kalangan. Tidak hanya agamawan, cendekiawan, penentu kebijakan, dan lain-lain. Hartawan, dan serius hartawan. Wartawan, media. So this one. Nah, tadi ada testimoni dari yang terdahulu itu, jadi mohon jangan ini ada yang menganggap ini kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, and NATO, no action, talking only. Tidak. Alhamdulillah ada realisasinya di lapangan. Walaupun pertemuan ini bukan pertemuan organisasi yang keputusannya mengikat, legally binding, like the Muktamar of Muhammadiyah umpamanya, atau Kongres PGI, Formalbudi. Tidak, kalau enggak masing-masing akan membawa take home WOP,
take home ya, Take away. oh not take home pay. Take away. Take home away. Risal itu juga masing-masing sebagai profesor ini akan mempengaruhi nanti pikiran-pikiran, teori-teori tentang politik, tentang ekonomi. Sebagai tokoh agama, kami ormas keagamaan kami laksanakan Muhammadiyah dan Sanajinju dalam resolusi konflik di Mindanao, kerjasama dalam membantu penanggulangan bencana alam. Ini hasil-hasil konkret dari forum-forum sebelumnya. Tentu khusus yang terakhir ini akan besar sekali nanti pengaruhnya. Termasuk tadi ada saran dalam bidang education, and also to involve youth, women dan sebagainya. Jadi akan ada plan of action. Ketiga, the question maybe last one. Okay, once again Kompas. Thank you for your report on the second page yesterday. And don't forget our picture. I want to know that what is the next step of this commitment? I mean that can it be a recommendation for the United States? No, I mean United Nations. Thank you. Oh, United Nations. Proximone. Because she belonged to very influential church in Europe. Yeah, so I'm based in Geneva, and we have a number of United Nations offices in Geneva. Geneva. Yeah, and so I think the United Nations are really looking for stakeholders in society who want that positive change towards building bridges. And so I think that this forum is a bridge building forum. And in that sense, the United Nations needs these documents and also the actions behind. Why? Because we see a rising nationalism and egocentrism in international politics. I don't have to say more about this, but we see this rising. And so the United Nations is looking for players, nations, but also especially civil society activists who really want to build bridges. And in that sense, I would think it can contribute not directly, but indirectly to a movement that really says we want an international community that works together. Jadi kalimatnya tidak mustahil. Pesan Jakarta dari The Seven World Peace Forum akan disampaikan kepada PBB, United Nations, untuk PBB kemudian mempertimbangkannya sebagai atau menjadi keputusan resolusi-resolusi seperti terakhir ada MDGs, ada SDGs, dan masih banyak lagi proposal-proposal yang bermula dari masyarakat. Itu nanti prosedurnya harus diajukan oleh pemerintah atau negara-negara anggota PBB. Nah, pikiran jalan tengah ini sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia, diperlukan oleh dunia, apalagi PBB juga sedang mencari. Maka mungkin saya ingin mengatakan dengan kalimat yang relatif tidak mustahil bahwa pikiran itu ada. Tentu nanti kalau banyak tulisan-tulisan dari para akademisi tentang jalan tengah, tokoh-tokoh agama, civil society organization, dan nanti kita sampaikan pada pemerintah kita. I can ensure you dari Indonesia pikiran ini nanti pesan Jakarta kami sampaikan kepada presiden, wakil presiden siapapun yang akan terpilih, pada DPR, pada partai-partai politik dan ormas-ormas yang ikut terlibat. Dan sekarang ini Majelis Agama dan 6 semua wakil di sini. PGI, Permabudi, MUI, KWI, Parisadi Dharma, dan nanti bisa bersama-sama untuk mengusulkan. Dan kalau Indonesia ikut memprakarsai, yang mempropori di PBB, why not gitu ya? Sehingga ada PBB nanti the product of the resolution, United Nations resolutions on the implementation of the middle path as a solution to the crisis of world civilization. Semacam itu nanti jadinya. Apalagi kalau media massa ikut ngomong dikit gitu loh. Just to get back to the implementation,
human being, you look at history. Implementation is very easy. The problem is acquire the knowledge. So you see, this panel have bring so many intellectuals, have actually give the knowledge. So when you know the knowledge already, implementation become easy. And then next thing is they have mentioned on education. But I want one word, the work together. And the media must give the support to work together on the promoting the middle path. Work together actually is also one key to ready for implementation. So the compass, your pen is very important for us. Thank you. Saya kira cukup ya. Terima kasih sekali kepada kawan-kawan pers dan terima kasih sekali atas dukungannya, partisipasinya dalam memberitakan proses dan hasil dari World Forum ke-7 ini. Maka thank you for all the resource person. Silakan nanti diwawancarai masing-masing, masih banyak di luar. Acara sudah ditutup, jadi malam ini akan ada farewell dinner bersama Gubernur DKI. Ini menjadi tradisi juga World Peace Forum. Dulu the 6th World Peace Forum itu farewell dinnernya di Balai Kota DKI juga. Itu gubernurnya Pak Basuki. Sekarang gubernurnya tidak lain. Tapi ini sudah. Kawan-kawan wartawan kalau mau dan silakan. Dan demikian kita tutup konferensi ini. Silakan ada minuman. This is the middle path from Indonesia. Jurnalis. Gak usah ya, gak usah pakai jari-jari ya. Iya. Look what the lady